Selamat bertemu kembali untuk belajar dan berbagi. Kali ini saya akan memberikan tutorial singkat bagaimana cara membuat soal ujian online dengan menggunakan Google Form. Pertama, kita klik Google Chrome. Lalu di halaman Google kita ketikkan Google Form, ya sudah tersedia. Nah, kita pilih Google Form Create. Nah, di sini ada dua pilihan, personal dan bisnis. Kita pilih yang personal. Kita klik saja Go to Google Form. Nah, kemudian kita memilih halaman yang kosong dengan tanda plus di sini. Nah, ini adalah halaman penulisan soal Google Form. Pertama-tama kita membuat judul di kiri atas. Misalnya judulnya penilaian akhir semester genap biologi kelas 10. Kemudian kita klik di bagian Untitled Form di bawahnya dan secara otomatis sudah tercopy. Kemudian di bagian form description-nya ini kita tuliskan instruksi yang harus diisi oleh siswa. Misalnya, isilah data berikut ini dengan benar. Ya, misalnya data yang pertama, kita langsung ke bawah. Data yang pertama adalah nama lengkap. Nah, ini adalah short answer, artinya siswa langsung mengetik namanya di halaman ini. Dan ini wajib diisi. Kemudian kita ke halaman berikutnya dengan memilih tanda plus di bagian atas. Kemudian di sini data berikutnya adalah kelas. Nah, untuk kelas ini siswa bisa saja mengetiknya secara langsung, yaitu dengan short answer. Tapi untuk lebih bagusnya kita memilih drop down, artinya nanti siswa tinggal memilih dan kita yang mengetikkan nama kelasnya. Misalnya kelasnya adalah 10-1, 10-2, 10-3, 10-4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah kelas yang akan kita ujikan. Nah, kemudian ini wajib diisi. Nah, untuk data yang dua ini saya rasa sudah cukup. Boleh, kalau masih kurang boleh ditambahkan dengan data yang lain, misalnya nomor induk siswa dan sebagainya. Nah, kalau ini sudah cukup, kita masuk ke seksi yang berikutnya dengan mengklik tanda garis 2 di bawah. Nah, di bagian berikutnya ini adalah bagian penulisan soal. Ya, kita ketik terlebih dahulu. Misalnya soalnya adalah pilihan ganda. Dan instruksi di bawahnya, pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Nah, setelah itu kita klik kembali tanda plus di kanan atas. Kita mulai mengetikkan soal. Nah, sebelumnya terlebih dahulu sebaiknya kita siapkan bank soal, sehingga nanti kita tidak perlu lagi mengetik, tapi kita langsung mengkopinya dari bank soal yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Misalnya di sini saya sudah siapkan bank soal seperti ini.
Ya, ini tinggal saya blok, lalu di copy, klik kanan boleh, kita copy, kemudian kita ke halaman soal tadi, dan di sini kita paste. Nah, ini sudah tercopy di sini. Kemudian kembali ke bank soal, pilihan jawaban kita blok. Kemudian ini huruf A sampai E tidak perlu, sehingga ini kita hapus saja dengan mengklik yang di atas ini. Lalu ini kita copy dan kita tempelkan di sini. Nah, sekarang sudah ada soal dan pilihan jawaban, dan ini wajib diisi. Nah, sebaiknya setelah selesai satu soal, kita ke pengaturan terlebih dahulu atau setting dengan tanda roda gigi ini, kita klik. Ya, ini tidak perlu kita contreng salah satunya. Kemudian kita langsung ke presentation. Ini kita hapus saja centangnya, yang tengah kita centang. Ini artinya soal akan diacak. Lalu kita ke bagian quiz. Nah, di sini kita buat ini sebagai quiz, dan ini kita klik saja yang letter, kita pilih yang letter, dan ini kita hilangkan saja. Lalu kita save. Nah, jika di sini masih diminta alamat email, ini bisa kita hilangkan, ya. Kita hilangkan contrengnya, lalu kita save. Nah, kembali kepada keadaan semula. Lalu kita kembali ke soal dengan mengklik halaman soal ini di sembarang tempat, klik. Nah, di sini ada diminta kunci jawaban. Kita klik kunci jawaban ini. Nah, di sini ada poin. Artinya untuk soal ini, satu soal ini berapa poinnya yang kita berikan. Nah, misalnya di sini kita buat poinnya untuk satu soal 5, karena saya kebetulan menyiapkan soal ini 20, sehingga satu soal poinnya 5, sehingga nanti poin maksimal 100, sehingga kita tidak sulit untuk memberikan penilaian. Nah, kemudian kita kembali ke soal tadi, kunci jawabannya kita pilih, misalnya ini kunci jawabannya. Nah, kemudian selesai. Nah, selesai soal yang pertama, kita masuk ke soal yang kedua dengan mengklik tanda plus di kanan atas. Sama halnya seperti soal pertama tadi, kita mengambilnya dari bank soal. Ya, bank soalnya misalnya kita memilih soal yang lain. Ya, saya pilih yang ini. Kita copy, kemudian kita tempelkan di sini. Lalu kembali ke bank soal, kita memilih pilihan jawabannya, kita hilangkan hurufnya, kita copy, lalu kita tempelkan di bagian pilihan jawaban. Nah, kemudian kita buat kunci jawabannya. Terlebih dahulu kita buat poinnya 5, kita buat pilihan jawabannya misalnya ini. Ya, selesai. Begitulah soal berikutnya. Nah, seandainya soal itu memiliki gambar, bagaimana caranya untuk mencantumkan gambar? Ya, sama saja seperti soal-soal sebelumnya. Kita kembali ke bank soal. Misalnya kita pilih soal yang memiliki gambar. Nah, di sini ada soal memiliki gambar satu, ya. Kita copy dulu kalimat soalnya. Kemudian kita tempelkan di bagian soal. Nah, lalu untuk mencantumkan gambar, kita pilih bagian yang ada lambang bingkai ini, ya. Kita klik. Lalu kita browse, kita cari di file mana gambar tersebut berada. Misalnya di sini saya sudah siapkan di file yang ini, ya. Kita klik open. Ya, sekarang gambar sudah pindah ke halaman soal. Ini terlalu besar, boleh kita kecilkan seperti ini. Nah, lalu kita ke pilihan jawaban.
kembali kita ke bank soal, kita ambil pilihan jawabannya, kita hilangkan hurufnya, kita copy dan kita tempelkan di sini. Iya. Kita buat kunci jawaban dan poinnya 5. Ya, kunci jawabannya kita buat seperti ini dan selesai. Nah, begitulah seterusnya cara membuat soal ujian online ini dengan Google Form. Setelah kita selesai menuliskan seluruh soal, apakah itu 20 atau 25 atau terserah, kita ingin melihat bagaimana caranya melihat hasil ujian nanti. Nah, seperti ini ya. Kita melihatnya hasil ujian siswa tersebut dari sini ya. Kita klik response, kemudian kita klik di sini tanda plus warna hijau, kemudian kita pilih create. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti di sini timestamp ini adalah waktu siswa mengumpulkan hasil ujiannya, skor yang didapat oleh siswa, misalnya 85/100, nama lengkap, kelas, dan di sini adalah soal, dan kolom ini adalah kolom jawaban siswa. Nah, ini setelah selesai ujian tentunya bisa kita lihat. Ya, kita kembali ke soal ya. Nah, sebagaimana ujian pada umumnya tentu membutuhkan limit waktu, ya, batas waktu. Nah, ini bisa kita buat, kita atur dengan memilih atau mengklik add-ons yang di atas sebelah kiri, ya. Kita klik form limiter, set limit. Nah, kemudian kita pilih date and time, ya. Kita pilih tanggal ujian tersebut dilaksanakan. Misalnya di sini saya memilih tanggal 2 Juni dan waktunya. Nah, waktu ujian di sini maksudnya adalah batas waktu penyerahan hasil ujian. Misalnya ujian dilaksanakan mulai pukul 9 sampai pukul 10 pagi. Oleh karena itu, batas waktu penyerahan hasil ujian adalah pukul 10 pagi. Maka kita pilih di sini pukul 10. Kita setting. Nah, seandainya siswa terlambat mengumpulkan hasil ujian, kita bisa membuat pesan di sini. Maaf, ujian telah ditutup. Artinya hasil ujian siswa tidak akan diterima karena sudah terlambat untuk mengumpulkan. Nah, ini kita hapus saja centangnya, kemudian kita save, dan setelah kita simpan, selesailah kita mengatur limit waktu ujian tersebut. Setelah selesai, ini bisa kita tutup. Nah, setelah itu kita bisa memilih aksesoris yang lain. Ini misalnya bisa kita pilih warnanya sesuka hati kita. Bisa juga kita pilih gambar yang sesuai dengan pelajaran kita. Misalnya dalam hal ini pelajaran biologi, maka di sini saya pilih gambar kupu-kupu. Ya, kita insert. Nah, sekarang sudah ada di sini gambar. Nah, selesailah kita menuliskan soal ujian online berikut dengan limit waktu. Nah, saya berharap dengan tutorial singkat ini teman-teman atau Bapak Ibu guru dapat dengan mudah memahami bagaimana cara membuat soal ujian ini dan bisa melakukannya dengan baik dan benar. Akhirnya saya ucapkan
Selamat belajar, selamat bekerja, sukses selalu. Terima kasih.